Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 8, yaitu adalah harga pokok pesanan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh soalnya, kita harus mengetahui dulu apa itu metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan ini adalah metode pengumpulan biaya produksi untuk dapat menetapkan harga pokok produksi atau HPP yang dibuat perusahaan berdasarkan pesanan. Nah, tujuan kita untuk mengetahui metode harga pokok pesanan yaitu untuk dapat menentukan harga pokok produk masing-masing pesanannya. Dan manfaat dari kita mengetahui metode harga pokok produksi ini, kita jadi dapat menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pembeli. Terus yang kedua, kita juga bisa mempertimbangkan mau barang ini pesanan ini sekiranya bakal sebaiknya kita terima atau ditolak pesanannya kayak gitu. Terus yang ketiga itu kita dapat mengetahui ini kira-kira pesanannya bakal laba atau rugi, seperti itu. Dari harga pokok produksi sendiri yaitu adalah biaya yang dibutuhkan untuk memproses suatu bahan baku untuk menjadi produk jadi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada soal kasusnya. Di sini yaitu adalah PT Eliona, yaitu adalah suatu perusahaan percetakan. Nah, semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesanan dan biaya diproduksi dikumpulkan menurut pesanan diterima. Pendekatan yang digunakan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberikan nomor dan identitas nomor pesanan. Dalam bulan November 2011, PT Eliona mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Dan harga yang dibebankan kepada PT Rimendi ini yaitu sebesar Rp3.000 untuk per lembarnya. Dan ini dituliskan sebagai pesanan 101. Lanjut, yaitu dalam bulan yang sama, PT Eliona ini mendapat pesanan dari si PT Oki untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dan dikenakan biaya sebesar Rp1.000 untuk per lembarnya. Ini kita tulis sebagai pesanan 102. Nah, di sini kata soalnya kita diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan dan kartu harga pokok atas pesanan yang terjadi, yaitu adalah 101 kartu undangan dan 102 adalah pamflet. Untuk pertama kali kita itu harus mencari harga jualnya. Untuk mencari harga jual, kita pertama tulis dulu PT Rimendi. Itu kita tadi tulis sebagai pesanan 101 dan yang produk dipesannya itu adalah kartu undangan. Yaitu tadi dia pesannya itu sebanyak 1.500 dan kita kalikan dengan 3.000. Karena per lembarnya itu dikenakan sebesar 3.000. Nah, kita tulis di sini yaitu adalah 1.500 dikalikan 3.000 karena per lembarnya itu adalah 3.000. Kita tulis Indonesia rupiah. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya kita cari si PT Oki untuk harga jualnya pesanan ke 102. Ini yang dipesan adalah pamflet iklan, yaitu dia pesan itu sebanyak 20.000 dan per lembarnya itu dikenakan biaya sebesar 1.000. Di sini kita hitung. Bentar. Oke, kayak gini. Kita hitung yaitu adalah 20.000 dikalikan 1.000. Kita kasih nominalnya lagi kelebihan.
Oke, kayak gini ya. Kita udah ketemu harga jual ya per masing-masing produknya. Nah, sekarang kita saatnya untuk menghitung atau mencari harga pokok produksinya. Dan kita akan membuat masing-masing jurnalnya. Oke, yang pertama itu kita harus mencari pembelian bahan baku dan juga bahan penolong. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan proses produksi, itu kita beli barangnya dulu, dan pembelian ini biasanya dilakukan oleh pihak purchasing atau pihak pembelian. Lalu nanti barang ini akan disimpan di gudang. Nah, pembelian bahan baku dan bahan penolong ini terjadi pada soal, yaitu adalah pada tanggal 3 November. Ditulis aja di sini deh. Pada tanggal ini udah ada dari soalnya ya. Pada tanggal 3 November perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Nah, di sini ada bahan bakunya. Itu terdiri dari kertas jenis. Ini biasanya nanti dia bakal udah ada di soal sih. Kayak bahan bakunya bersamaan dengan quantity dan juga si harga satuannya. Oke. Langsung aja dikalikan kuantitas dengan si harga satuannya. Berarti di sini kita akan mengkalikan 85 yaitu kuantitas dikalikan dengan harga satuannya yaitu adalah 10.000. Nah, di sini adalah hasil atau jumlah bahan baku yang dibeli. Kita udah ketemu jumlah bahan baku yang dibeli, yaitu adalah 5.475. Ini di bold aja biar jelas. Nah, ini jumlah bahan bakunya. Oke, sekarang kita masuk ke bahan penolong. Bahan penolong. Nah, bahan penolong di sini itu dari soal hanya ada 2. Udah kayak tadi, ngitungnya itu adalah si kuantitinya dikalikan dengan harga satuannya. Udah kayak gini, sama kayak tadi langsung dijumlahin aja untuk mencari si jumlah bahan penolong yang akan dibeli. Jumlah bahan penolong yang dibeli. Kita rumuskan lagi. Udah ketemu, hasilnya adalah 470 untuk si jumlah bahan penolong yang dibeli. Lalu setelah itu kita totalin semuanya, kita totalin semuanya antara si total dari jumlah bahan baku yang dibeli dan juga ditambah dengan jumlah bahan penolong yang dibeli. Kita akan bikin jurnal pembelian bahan baku dan
bahan penolong. Kita bikin jurnal 1. Jurnal 1 itu ada persediaan bahan bakunya, yaitu adalah sebanyak ini 5.475 ini bersama. Nah, jangan lupa dikasih nominalnya. Dan jurnal kedua itu buat bahan penolong. Jurnal 2 ini adalah persediaan bahan penolong sama utang dagang juga. Utang dagang. Kita lihat persediaan bahan penolongnya tadi adalah 470 tuh agak. Oke, jangan lupa dengan rupiahnya. Perhitungan yang kedua itu adalah pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi. Nah, tadi kan kita udah beli barangnya dan disimpan di gudang kan. Nah, kali ini untuk perhitungan yang kedua, yaitu adalah pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi, yang dimana pihak produksi ini meminta pihak gudang untuk beberapa quantity untuk sebagai bahan yang akan diproduksi menjadi barang jadi. Saatnya kita akan menghitung bahan baku untuk pesanan 101 dulu. Bahan baku untuk pesanan 101 jenis X dengan tinta jenis A. Yaitu adalah diminta sebanyak 85 rim. Dan ini biasanya juga ada di soal sih. Untuk beberapa bahan baku ataupun bahan penolong yang diminta. 15 kilo dan harga satuannya itu adalah 100.000. Salah, ini di soalnya itu 5 kilo ternyata. Ya, dimintanya 5 kilo dari kelebihan. Nah, udah 5 kilo 100.000. Nah, ini juga perhitungannya. Nah, oke, kayak gini. Udah, terus selanjutnya kita udah mengetahui si jumlah bahan baku untuk pesanan 101. Ini kita bold ya. Kita udah ketemu soalnya untuk jumlah bahan bakunya. Selanjutnya kita nyari bahan baku untuk pesanan 102. Bahan baku untuk pesanan 102. Ini dia pakai kertas jenis Y dengan tinta jenis B. Oke. Untuk kertas jenis Y-nya dia minta 10 roll.
Udah ketemu, jadi ini adalah jumlah bahan penolong jumlah bahan baku untuk pesanan 102, dan ini kita bold lagi karena kita udah tahu jumlah bahan baku untuk pesanan 102. Jadi masing-masing udah ketemu total dari jumlah bahan baku untuk pesanan 101 dan jumlah bahan baku untuk pesanan 102. Dan selanjutnya kita menghitung si bahan penolong yang digunakan untuk kedua produk ini. Bahan penolong yang dipakai itu ada bahan penolong P dan Q. Nah, di sini kita udah ketahuan bahwa jumlah bahan penolong yang digunakan itu adalah sebesar Rp300.000 yang dipakai untuk produksi. Kelebihan kita tarik deh. Nah, ini dia. Ini juga di bold. Ini bahan penolong. Oke. Selanjutnya, setelah kita udah mengetahui jumlah bahan baku untuk pesanan 101, terus ada jumlah bahan baku untuk pesanan 102 dan jumlah bahan penolong, kita bikin jurnal untuk pemakaian bahan baku. Nanti kita bikin juga jurnal untuk pemakaian bahan penolongnya. Nah, ini masuk ke jurnal 3. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal pemakaian bahan penolong. Jurnal untuk pemakaian bahan penolong. Ini kita masuk ke dalam jurnal 4. Sekarang kita akan menghitung yang ketiga, yaitu adalah pencatatan biaya tenaga kerja. Ini dia pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, pencatatan biaya tenaga kerja ini
Dari contoh yang ada di soal, ini udah ditentuin bahwa tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi itu ada upah langsung untuk pesanan 101 itu dikenakan yaitu adalah 225 jam dengan dibayar yaitu adalah sebesar 4.000. Ini pun upah langsung untuk pesanan 102 itu yaitu sebanyak 1.250 dan per jamnya itu dikenakan sama 4.000 juga. Dan di sini kita udah ditentuin juga ada upah tidak langsungnya. Upah tidak langsungnya itu dikenakan yaitu sebesar 3 juta. Nah, untuk sisanya kita hitung lagi kayak tadi, itu adalah 225 dikali 4.000. Ini pun juga sama 1.250 dikalikan 4.000. Nah, kayak gini. Lalu kita hitung semua untuk mendapatkan biaya atau jumlah upah. Nah, nanti di sini hasil penjumlahannya itu adalah jumlah upah. Jumlah upahnya kita hitung, kita sum, klik semua, ketemulah jumlah upahnya yaitu adalah sebesar 8.900.000. Tapi nanti untuk yang kita pakai itu atasnya yaitu adalah upah untuk pesanan 101 dan ini yang kita pakai kayak gitu. Dan ini jumlah upahnya, nggak apa-apa kita bold juga sekalian. Oke, selanjutnya setelah ada jumlah upah itu ada jumlah gaji. Nah, yang masuk itu antara lain ada gaji karyawan, administrasi dan umum, terus ada gaji pemasaran. Itu adalah menggabungkan jumlah si upah dengan gaji. Oke. Jadi sini kita jumlahin lagi. Hasilnya jumlah upah ditambah dengan si jumlah gaji. Dapatlah si jumlah biaya tenaga kerja. Saatnya untuk membuat jurnal dari biaya tenaga kerja ini. Mana ini bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Ini kita masuk ke jurnal 5. Adalah pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Yaitu di sini ada gaji dan upah. Lalu ada utang gaji dan upah.
Selanjutnya kita masuk ke pencatatan yang kedua, yaitu adalah pencatatan distribusi gaji dan upah. Jadi kita masuk ke jurnal 6. Jurnal 6. Ini ada barang dalam proses. Itu ada biaya TKL atau tenaga kerja langsung. Itu adalah hasil dari 900.000 ditambah dengan 5 juta nih dari sini, yaitu upah dari pesanan 101 dengan upah 102 itu ditambahkan, itu barang dalam proses atau biaya tenaga kerja langsungnya tambah dengan 5 juta. Oke. Masuk lagi, yaitu adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini tadi yang ada yaitu adalah biaya dari upah tidak langsung nih. Dari upah tidak langsung. Ini masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kita bikin lagi pencatatan yang ketiga, yaitu adalah pencatatan pembayaran gaji dan upah. Jadi kita masuk ke jurnal 7. Kita masuk ke jurnal 7, yaitu adalah utang, gaji, dan upah. Pada kas. Oke, utang gaji dan upah yaitu adalah 20.400.000 juga sama. Nah, kayaknya ini salah taruh deh, kan benar. Salah guys, ini harusnya di sini. 100 dulu. Di sini. Oke, kayak gini jurnalnya kita bold biar gampang lihatnya. Udah kayak gini. Selanjutnya kita akan menghitung biaya overhead pabrik. Kita udah ketemu biaya bahan baku, terus tenaga kerja. Sekarang kita masuk ke perhitungan yang keempat, yaitu kita akan mencari biaya overheadnya. Pencatatan biaya overhead pabrik. Ini dia. Pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, di sini soalnya atau contoh soalnya itu mengatakan bahwa misalnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung atau biaya TKL. Oke. Nah, di sini kita akan ngitungnya, yaitu adalah kita tulis dulu pesanan 101 itu 150 dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung tadi.
Ini mana biaya tenaga kerja langsung dari pesanan 101 itu adalah 900.000. Nah, berarti ini kita kalikan dengan si 900.000. Oke, begitupun juga dengan pesanan yang kedua, yaitu 102, 150% dikalikan dengan si upah tenaga langsungnya tadi, yaitu adalah 5 juta. Tulis 5 juta. Oke, kayak gini. Langsung aja kita hitung. %150 dikalikan dengan 900. Ini sama, yaitu adalah 150% kalikan 5 juta. Ulangi, 150% dikalikan dengan 5 juta. Oke, kayak gini. Kita jumlahin lagi. Nah, di sini kita udah ketemu jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Oke, kita bold. Ya, kita bold dah. Terus selanjutnya kita akan membuat jurnalnya, yaitu di sini kita akan masuk ke dalam jurnal 8. Yaitu adalah barang dalam proses, biaya overhead pabrik. Itu yaitu pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan. Oke, itu adalah sebesar 8.850. Ini pun sama. Nah, kita buat lagi jurnalnya. Salah. Oke. Nah, misalnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi itu selain bahan penolong yang 300.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Seperti jurnal 4 dan jurnal 6. Nah, soalnya berkata demikian, kita tulis dulu. Nah, ini ada biaya lainnya, yaitu ada, jadi selain biaya overhead pabrik yang ada yaitu pada bahan penolong 300.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung 3 juta rupiah, itu kita ada biaya yang lain, yaitu adalah biaya seperti depresiasi mesin, lalu depresiasi gedung pabrik dan lainnya.
Dan di sini kita akan bikin jurnalnya, yaitu masuk ke jurnal 9. Nah, selanjutnya kita yang harus lakukan adalah saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan itu ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi si biaya overhead pabrik yang dibebankan ini itu nanti akan ditutup ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang dibebankan tadi itu adalah si 8.450 tadi. Nah, kalau misalkan ini adalah biaya overhead sesungguhnya, ya ini adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ini kita bold lagi biar kelihatan ini juga. Oke, udah. Nah, selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam periode akuntansi ditentukan dengan menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nih, jadi selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam satu periode akuntansi ditentukan dengan menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi nanti kita di sini bakal
menghitung biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, sekarang kita tulis dulu debit. Ini jurnal, kita masukin jurnal-jurnal yang merupakan bagian dari biaya overhead pabrik sesungguhnya, yaitu ada di jurnal 4 yang biaya penolong. Kita tulis dulu deh biar nanti kita bisa scroll ke atas. Yang pertama itu ada jurnal 4. Ini kita lihat dari si, kita tukar lagi ya, kok bergeser ya, oh salah ya, ini berarti. Nah, ini kita lihat dari jurnal 4. Nah, dari sini yang bahan penolong tadi itu masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi kita tulis di sini itu ada 300, tarik aja ke atas, jurnal 4. Nah, ini dia. Udah, terus sekarang salah. Jurnal 4. Nah, ini dia. Terus kita masuk lagi ke jurnal 6, yaitu ada upah tidak langsung. Kita scroll lagi ke atas. Ini di dekat tenaga kerja. Perhitungan tenaga kerja. Ya Allah, kegeser mulu. Tenaga kerja. Nah, ini upah tidak langsung. Kita ke jurnal wait. Jurnal 6. Oh, ini dia. Nih. Terus selanjutnya kita akan menghitung dengan si jurnal 9. Kita akan menghitung si jurnal 9 tadi. Nah, ini dia 5.700.000. Dari ini dapat dari biaya-biaya tadi. Ini dia. Oke. Kita tambahin. Wow, baterainya udah mau habis. Tambahin sum. Wait, itu jadi ke atas. Nah, ini adalah hasil dari jumlah debit biaya overhead sesungguhnya. Ini jumlah debit. Sekarang kita menghitung si jumlah kreditnya setelah si debit. Nah, sekarang bawahnya ada kredit. Ini ada di jurnal 10. Jurnal 10. Kita cari si biaya overhead yang dibebankan tadi. Nah, yaitu sebesar 8.850.000. Dan di sini kita akan mengurangi dengan si 9 juta tadi. Jadi si jumlah debitnya ini dikurangi, atau biaya overhead sesungguhnya itu dikurangi dengan biaya overhead yang dibebankan. Ini adalah hasil selisih pembebanan kurang. Selisih pembebanan kurang. Ini dia hasilnya. Ini juga di plot, ini juga di ya udah kayak gini. Cas dulu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke dalam jurnal 11, yaitu adalah selisih biaya overhead pabrik tadi itu dibikin jurnal juga. Yaitu kita masuk ke jurnal 11. Jurnal 11. Ini adalah selisih biaya overhead pabrik. Dan bawahnya itu adalah biaya overhead
pabrik sesungguhnya. Yaitu tadi adalah biaya selisihnya, yaitu tadi adalah 150.000. Ini adalah selisihnya. Oke, kayak gini. Nah, kita udah sampai jurnal 11. Dan sekarang kita masuk ke perhitungan yang kelima, yaitu adalah pencatatan harga pokok produk jadi. Pencatatan harga pokok produk jadi. Nah, di sini kita akan menghitung si pesanan 101 karena di sini di soalnya dikatakan bahwa pesanan 101-nya ini udah selesai, sedangkan yang 102 itu masih dalam proses. Oke, ini pencatatan harga produk jadi. Ini pesanan 101. Di sini kita hitung biaya bahan bakunya. Sebenarnya nggak usah hitung sih, tinggal masukin aja. Karena kita tadi udah ngitung di awal. Ini ada biaya tenaga kerja langsungnya. Terus ada biaya overhead pabrik juga. Ini biaya bahan baku. Oke. Nah, terus jadi kita masukin lagi biaya-biaya tadi yang udah kita hitung di atas. Langsung scroll aja. Kita udah ngitung tadi, mulai dari perhitungan yang kedua ya, digeser. Nah, mulai dari perhitungan kedua yaitu adalah bahan baku. Nah, ini dia jumlahnya bahan baku untuk pesanan 101. Kita masuk ke perhitungan ketiga, itu tenaga kerja. Ya, ini dapat dilihat dari yang ini, upah untuk pesanan 101 yaitu 900. Lalu biaya overhead pabriknya itu dapat dilihat ke hitungan keempat. Nah, yang tadi udah dihitung sama tarif 150-nya, kita ambil yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita jumlahin untuk mengetahui jumlah harga pokok pesanannya. Jadi ini 3.600.000 ini adalah sebagai jumlah harga pokok pesanan. Nah, pesanan 101. Kita bold ya, ini yang bakal kita gunakan buat HPP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal 12. Kita bikin jurnalnya persediaan produk jadi, terus pada barang dalam proses, biaya bahan baku, terus barang dalam proses. Ini barang dalam proses. Nah, kita ganti ini biaya tenaga kerja langsung, dimasukin semua ke jurnal. Terus ini juga. Oke, kayak gini. Terus ini masukin satu-satu biaya bahan baku, harga kerja langsungnya, dan juga overhead pabriknya. Jangan lupa jurnalnya dirapiin.
Sekarang kita masuk ke pencatatan yang ketujuh. Itu adalah pencatatan harga pokok produk yang dijual. Pesanan 101. Ini buat jurnal 14. Oke. Harga pokok penjualan terus persediaan produk jadi. Harga pokok penjualan tadi udah ketemu, yaitu adalah 3.600.000. Nah, persediaan produk jadinya juga sama. Oke, kayak gini. Terus kita sekarang masuk yang terakhir, yaitu adalah pencatatan penjualan produk. Ini kita masuk lagi ke pesanan 101. Tadi kan dia mesennya itu PT Rimendi itu adalah sebanyak 1.500 kan. Gini aja 1.500, terus 1.500 lembar. Dan dikalikan sama harga satuannya tadi itu kena 3.000. Dan kita juga sempat ngitung tadi. Nah, perhitungan harga jual kita yang di atas itu dimasukkan ke dalam jurnal 15, yang dimana adalah masuk ke piutang dagang, karena ini sebagai pemasukan kita kan, orangnya juga belum bayar, jadi konsumen itu ngutang sama kita, makanya masuk ke piutang. Dan ini adalah hasil penjualannya, yaitu adalah sebesar 4 juta. Oh iya, kalau misalkan biar tahu ini dapat dari mana, itu kayak tadi, yaitu adalah si 1.500 lembar ini dikalikan sama harga satuannya 3.000. Karena kan lembarnya itu harga 3.000, jadi dikalikan 1.500 dengan si 3.000. Kayak gini. Dah, kita jangan lupa untuk di bold semuanya. Setelah ini kita akan masuk ke pembuatan kartu harga pokok. Oke, selanjutnya kita akan masuk. Bentar, kayaknya ada yang ketinggalan. Nah, ini dia. Udah. Sekarang kita akan masuk ke kartu harga pokok. Kartu harga pokok ini bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Yang pertama tadi adalah nomor pesanannya, yaitu adalah A101. Pesanannya tadi adalah nomor 101 untuk PT Rimendi kan. Oh iya, pemesannya itu adalah PT Rimendi. Ini PT Rimendi. Tadi ini jenis produknya itu adalah undangan, terus tanggal pesannya tadi yaitu adalah 2 November 2011, dan untuk tanggal berakhirnya yaitu adalah 22 November, yang dimana ini termasuk perhitungannya cepat, jadi ini masuk ke sifat pesanan segera. Kalau dia lambat berarti, atau lambat maksudnya misalkan ini November terus di sini selesainya Desember, berarti itu dia masuknya ke biasa. Ini sifat pesanan segera karena jangka waktunya dekat. Terus ini jumlah itu berisikan total yang pembeli pesan, yaitu tadi adalah sebanyak 1.500 lembar kan, atau disingkat sebagai eksemplar. Terus harga jualnya itu adalah 4.500.000. Itu dapat dari perkalian 1.500 dikali dengan harga satuannya, itu adalah 3.000. Ini harga jualnya ya.
adalah 1.500 kali ya, ini kayak di sini deh. Nah kayak gini udah. Terus selanjutnya kita masukin deh tadi biaya bahan bakunya apa aja, tadi barang-barangnya. Nah kalian bisa lihat itu di bagian jurnal tadi, ini awal banget ini. Nah ini yang mereka pakai itu ada yang untuk yang pesanan 101 itu pakai kertas jenis X dan tinta jenis A. Kertas jenis X dan tinta A. Ini gak usah pakai jenis, langsung pakai aja tinta X, tinta A. Nah kertas X, tinta A. Oke. Dan ini tadi sebanyak 85 rim dan bawahnya ada 5 kilo. Berarti ini 85 yang bawahnya itu 5. Dengan harga satuannya tadi adalah 10.000 dan 100.000. Yang ini 10.000, yang ini adalah 100.000. Nah ini jumlahnya seperti biasa, yang ini dikalikan dengan ini sama kayak tadi, quantity dikalikan dengan harga satuan. Oke. Udah kayak gini. Terus kita selanjutnya masuk ke biaya tenaga kerja. Ini tadi kalian bisa lihat di bagian perhitungan pencatatan biaya tenaga kerja itu sebanyak 225 untuk jam kerjanya. Upahnya itu adalah 4.000 dan jumlahnya itu kayak tadi, ini jamnya dikalikan dengan upah. Karena ada 225 ini gak usah pakai jam ya, karena kita kan mau pakai rumus, jadi jamnya ini dihapus. Nah biar kayak hitung deh. Oke, jangan lupa pakai Indonesia rupiah. Nah kalau biaya TKL balik lagi itu lihat ke biaya overhead. Nah ini dia 900.000. Tarifnya itu tadi adalah 150%. Oke. Ini juga sama, biaya TKL itu dikalikan ke si tarifnya. Udah deh kayak gini. Nah, selanjutnya kita tinggal totalin aja di bawah. Kita total, yaitu adalah jumlahnya. Kita jumlahin semua, jumlah dari si biaya bahan bakunya. Terus kita jumlahin lagi, ini nggak usah, cuma satu doang, dan ini juga sama, cuma satu aja. Nah sekarang baru kita jumlahin total produksi, jumlah total biaya produksi. Nah kayak gini jumlah total biaya produksinya itu kita langsung ke sini, langsung kita jumlahin semua, yaitu ada biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja, lalu ditambah dengan biaya overhead pabrik. Ini dia adalah jumlah total biaya produksinya, yaitu adalah 3.600.000. Nah yang di bawah pun sama, ini juga harga jualnya kita tulis di sini. Ini kita ambil, yaitu adalah 4.500.000. Ini dapat dari perkalian si 1.500 lembar dikalikan dengan harga satuannya 3.000.
Ini adalah harga jualnya. Dan bahan bakunya itu diambil dari sini. Ini biaya tenaga kerja, ini biaya overhead. Oke. Terus kita jumlah semuanya yang ini. Setelah itu kita kurangkan untuk melihat labanya berapa. Caranya itu adalah nggak usah pakai rumus ini juga nggak apa-apa, tinggal kurang aja. Nah, ini masuknya ke dalam laba kotornya itu adalah sebesar Rp900.000. Dan untuk mengetahui harga pokok produksi per unitnya itu dengan cara 360 ini atau jumlah total biaya produksinya itu dibagi sama si total kuantitas yang diminta oleh pembeli, itu adalah 1.500. Ini adalah hasilnya, yaitu adalah 2.400, yaitu ini adalah harga pokok produksi per unitnya kayak gitu. Dan bawahnya pun sama persis kayak yang di atas tadi. Kita masukin coba untuk yang kedua. Ini adalah nomor pesanan A102 dengan pemesanan ini adalah PT Oki. Jenis produknya tadi adalah pamflet iklan. Terus tanggal pesannya ini dalam soal itu adalah 15 November 2011 dan tanggal selesainya itu pada tanggal 16 Desember. Nah, ini kan lama nih. Ini tuh masuknya ke dalam sifat pesanan biasa. Dan jumlahnya itu tadi adalah 20.000. Oh, sorry, kepencet. Nah, ini adalah jumlahnya adalah 20.000 lembar. Harga jualnya sama, ngitungnya kayak tadi juga, yaitu adalah sebanyak 20 juta. Ini dapat dari mana? Ini perhitungan dari si 20 lembar itu dikalikan keluar lagi 20 lembar ini dikalikan dengan harga satuannya tadi adalah 1.000. Nah, dapatlah sih 20 juta, ini harga jualnya. Nah, selanjutnya untuk ini kayak sama kayak tadi, kita lihat dari jurnal yang kedua. Nah, ini lihat yang dipakai untuk pesanan stok 02, ada kertas jenis Y dan tinta jenis B. Kertas Y, tinta B. Nah, volumenya itu ada 10 dan 25. Dan untuk harganya itu ada persatuannya 350 dan 25. Salah. 350 dan 25. Dan untuk harganya nah, jumlahnya sama kayak tadi, dihitung ini 10 dikalikan sama si 350. Itu juga sama. Nah, tinggal ditotalin aja nanti. Terus lanjut, kita akan masuk ke jam kerja 1.250, sedangkan upahnya itu adalah 4.000 dan jumlahnya adalah jam kerja dikalikan dengan upah. Nah, dapatlah si 5 juta tadi. Sama kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke ini biaya overhead pabrik. Kita di biaya TKL-nya kita lihat adalah 5 juta biaya TKL-nya.
Biaya TKL tadi adalah 5 juta, ini ngambil dari sini aja. Terus tarifnya tadi adalah 150%. Oke, kayak gini. Nah, udah ketemu. Terus selanjutnya kita adalah menghitung totalnya semua. Total kita totalin. Ini juga tinggal diambil aja, terus overhead pabrik. Nah, oke, kayak gini. Terus selanjutnya kita bikin jumlah total biaya produksi. Ini tinggal ditambah-tambahin aja bahan baku, terus ditambah tenaga kerja langsung, ditambah sama biaya overheadnya, dapatlah sih total biaya produksinya itu ada 16.625. Nah, harga jualnya yaitu adalah 20 juta. Ini dapat dari si perkalian antara kuantitas pemesan dan juga biaya yang dikenakan per lembarnya. Lalu biaya bahan bakunya kita ambil lagi dari sini. Terus biaya tenaga kerja, lalu ada biaya overhead pabriknya. Nah, ini kita tambahin lagi. Ini mana itu? Salah. Sam. Nah, kita bikin. Dan sekarang kita kurangi. Nggak usah pakai saham, langsung aja. Si harga jual dengan si overhead pabriknya buat lihat laba kotornya. Maksudnya dengan si jumlah biaya produksinya. Nah, ini adalah laba kotornya sebesar 3.375. Dan sekarang kita pengen cari tahu berapa sih harga pokok produksi per unitnya, yaitu dengan membagi si jumlah total biaya produksi dengan total permintaan si pemesan, yaitu sebanyak 20.000 unit. Nah, berarti hasil dari harga pokok produksi per unitnya itu adalah 831. Nah, inilah dia perhitungannya. Jadi masing-masing kedua pembeli ini tuh menguntungkan. Dapat dilihat dari labanya, terus dari harga pokok produksi per unitnya itu lebih kecil dibanding si harga jual ya. Jadi harga jual itu lebih besar daripada si harga produksinya. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari pembuatan atau perhitungan harga pokok pesanan dan pembuatan kartu harga pokok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.